Shalom, selamat pagi. Ya, saudara-saudara, kita semua yang boleh dikumpulkan oleh Tuhan. Ya, tentunya kita bersyukur karena tidak semua orang yang mengalami hal yang kita alami di saat-saat ini. Ya, nah oleh sebab itu, ya, mari saat ini kita akan mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan saya akan ambil di dalam kitab 1 Petrus pasal 4. 1 Petrus 4 ayat yang ke-18. Firman Tuhan demikian. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Ini adalah merupakan suratan daripada Rasul Petrus. Ya, Rasul Petrus adalah seorang murid yang dipilih oleh Tuhan tatkala dia sedang menangkap ikan. Dan Rasul Petrus adalah seorang rasul, ketua rasul gereja Hujan Awal. Dan Petrus pun, saudara, adalah seorang yang biasa saja, namun tatkala dia dipakai oleh Tuhan, dia dilengkapi, ya, dia diajar dengan firman-Nya, bahkan dia dikaruniakan karunia Roh Kudus, sehingga dia menjadi berani untuk memberitakan Injil. Dan dia meninggalkan segala sesuatu untuk melayani Tuhan. Suratan Petrus ini, saudara sekalian, ya, kalau kita memperhatikan di dalam saudara ayat 12 sampai ayat yang ke-19, ini adalah bertemakan menderita sebagai orang Kristen. Ini tentunya firman Tuhan datang bagi saya dan saudara di hari-hari ini. Ya, karena kita ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan, ya, orang yang sedang diproses untuk diselamatkan, sedang dibentuk sampai menjadi sempurna dan menjadi pengantin Tuhan. Jadi tentunya firman Tuhan ini ya memotivasi kita, ya memberikan kita semangat dan memberi kita pengharapan, karena hanya di dalam Tuhan ya kita akan memperoleh keselamatan. Firman Tuhan dikatakan oleh Rasul Petrus, ya, jika orang benar ya hampir-hampir tidak diselamatkan, atau dalam terjemahan lama sukar untuk selamat, apalagi orang fasik dan orang yang berdosa, ya. Orang benar itu, saudara, adalah orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan, mengikuti Tuhan, dan setia melakukan kehendak Tuhan, setia beribadah, berdoa, membaca firman Tuhan, bahkan berpuasa. Bahkan dalam setiap ibadah pun dia selalu ya datang, dia selalu hadir. Semua firman Tuhan, hukum-hukum Tuhan dia lakukan. Sehingga saudara sekalian, orang yang demikian adalah orang yang selalu ada di hadirat Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Namun saudara, ya kita tahu bahwa pengalaman daripada Rasul Petrus ini juga ya luar biasa. Dia pernah menyangkal Tuhan, ya. Dia, saudara sekalian, ya melakukan semua ini ya di dalam proses iman, ya. Dia, saudara sekalian, di proses iman, yaitu mulai dari iman jelai, iman gandum, sampai pada iman minyak dan air anggur. Ya, artinya ya dalam iman jelai ini, imannya ya tatkala dia dipanggil Tuhan, dia ikut Tuhan, tetapi karena dia belum kuat sehingga ya dia masih kembali kepada pekerjaannya semula. Dia, saudara sekalian, mengiring Tuhan, kemudian saudara sekalian menjadi iman gandum, dan saudara dalam iman gandum ini pun saudara ya dia masih ya menyangkal Tuhan, ya. Kemudian ya dia diproses lagi menjadi iman minyak dan air anggur. Sesuai Wahyu pasal yang ke-6 ya, dikatakan bahwa minyak dan air anggur itu jangan engkau rusakkan menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Nah, inilah yang dialami, dirasakan oleh Rasul Petrus, ya. Rasul Petrus mengingatkan tentang kedatangan Tuhan, ya. Kedatangan Tuhan itu, saudara, sudah sangat singkat, ya. Tuhan tidak lama lagi akan datang untuk ya
menyelamatkan, menghakimi bumi ini, menghakimi dunia. Oleh sebab itu kita selalu diingatkan oleh Tuhan bahwa kita harus berjaga-jaga di hari-hari ini. Sebab jangan sampai Tuhan tiba-tiba datang menjemput kita, kita tidak siap. Ya. Tetapi ya kalau kita berjaga-jaga, kita sudah siap sedia, maka saudara, tatkala Tuhan datang, kapanpun Tuhan datang, kita sudah siap. Ya. Karena kalau kita tidak siap pada waktu kedatangan Tuhan, ya, kedatangan Tuhan baik secara umum dia akan datang menjemput kita semua. Dia akan mengangkat kita ke awan-awan yang permai, dan juga dia akan datang secara pribadi, ya. Kapanpun waktunya, ya tentunya firman Tuhan mengatakan kedatangan Tuhan itu tidak ada seorang pun yang tahu, ya. Seperti pencuri di waktu malam, ya. Orang tidak sadar dan pencuri itu datang. Inilah saudara sekalian kita diingatkan oleh Tuhan. Jadi dalam kita mengiring Tuhan, ya, tentunya kita bukan senang-senang, ya, karena kita harus melewati proses, ya. Dikatakan bahwa kita harus mengalami penderitaan, sebagaimana Kristus menderita pikul salib setiap hari. Kita pun Tuhan katakan, kalau kamu mau ikut aku, harus pikul salib setiap hari, ya. Sangkal diri artinya kita tidak mengikuti keinginan tubuh, ya, tetapi kita mengikuti keinginan Roh Kudus, ya. Karena Galatia 5 ayat 16 ayat 17, keinginan roh bertentangan dengan keinginan daging, ya. Karena itu bertentangan, maka kita harus memilih mana yang harus kita pilih. Keinginan daging itu ya memang perlu juga, ya. Kita perlu makan, perlu minum, kita perlu berpakaian, ya. Tetapi saudara, yang paling utama di dalamnya adalah keinginan roh, yaitu kita selalu ada persekutuan yang indah dengan Tuhan. Kita selalu merasakan lawatan Tuhan, dan kita dilengkapi oleh Tuhan lewat karunia-karunia Roh Kudus, ya. Inilah yang menjadi kesukaan kita, ya. Menghadapi berbagai kesukaran, kesulitan, itu memang sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan, ya, bahwa pada akhir zaman akan datang masa yang sukar, dan masa-masa sukar inilah yang saudara sekalian memproses iman kita, supaya apakah kita bisa menjadi sempurna sampai selamat, atau apakah kita akan gugur, ya. Jadi jangan berpikir bahwa tatkala kita sudah mengenal Tuhan, tatkala kita sudah lahir baru dari air dan roh, kita sudah menerima karunia-karunia Roh Kudus, ya, otomatis saudara sekalian kita masuk surga, ya. Memang saudara sekalian dikatakan oleh firman Tuhan, ya, di dalam Roma pasal yang ke-8, ya. Roma 8 ayat 1 dikatakan bahwa orang yang ada di dalam Kristus, ya, dia tidak akan lagi menghadapi penghukuman, karena Kristus yang sudah ada sudah memerdekakan dia daripada hukum dosa dan maut, ya. Ini saudara sekalian orang yang tetap ada di hadirat Tuhan, ya. Namun saudara, ya, kita memperhatikan bahwa kita pun, ya, masih hidup di dalam daging, ya. Kita pun diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan ini. Tetapi jangan saudara sekalian kesulitan ini menghambat kita untuk datang cari Tuhan, cari bersekutu dengan Tuhan. Jadi sesulit-sulitnya kehidupan ini, maka kita tetap cari hadirat Tuhan. Karena ini adalah merupakan, ya, proses Tuhan, ya. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-17, ya, 1 Petrus 4, ya, dikatakan, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya kepada Injil Allah, ya saudara. Saudara sekalian, firman Tuhan katakan bahwa penghakiman akan datang, dan bukan kita manusia yang akan menghakimi, tetapi Tuhan yang akan menghakimi kita. Dia akan melihat kita, ya, apakah hidup kita sudah sesuai dengan kehendaknya, sudah sesuai dengan firman Tuhan atau belum, ya. Karena dia akan mulai, ya, penghakiman ini akan dimulai kepada orang yang beriman, saya dan saudara.
Tetapi ya memang terlalu yakin kita bahwa kalau kita ada di dalam Tuhan, Tuhan juga yang akan memampukan. Memang dalam dunia ini kita menghadapi sengsara, kita menghadapi penderitaan. Dan penderitaan-penderitaan itu ya tentunya terkadang ya memang bukan enak ya. Penderitaan itu adalah sesuatu yang sukar, yang sangat menderita ya. Penderitaan ini merupakan salib. Ya memang untuk pikul salib itu ya bukan senang-senang saudara sekalian. Tetapi pikul salib itu saudara ya memang ya menyangkal diri. Atau kita tinggalkan keinginan daging kita dan kita berserah kepada Roh Kudus. Terkadang kita dibatasi. Nah itu sebabnya dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal yang ke-7. Kita diperhadapkan dengan dua jalan. Jalan yang sempit dan jalan yang lebar ya. Jalan yang sempit itu ya berbicara tentang ya jalan yang menuju kepada keselamatan yang kekal. Karena itu sempit. Kenapa dikatakan sempit? Karena penuh dengan aturan. Kita harus berjalan sesuai dengan jalan Tuhan. Sesuai ya petunjuk firman Tuhan. Sesuai hukum-hukum Tuhan. Sehingga kita tidak bisa menyimpang ke kiri atau ke kanan. Kita tidak akan sampai di tujuan. Kemudian ada jalan lebar. Jalan lebar itu banyak orang yang masuk. Di dalam jalan lebar ini, saudara, ya tentunya ya orang bebas untuk melangkah, orang bebas untuk berjalan. Tetapi ingat baik-baik bahwa pada ujungnya, pada akhirnya itu kebinasaan. Ya, kita bisa melakukan sekehendak hati kita, keinginan daging kita. Ya, apa saja kita bisa perbuat. Itu di jalan yang lebar. Sebab itu, saudara, untuk memilih jalan sempit dan jalan lebar, itu bukan hanya kita katakan, oh saya mau berjalan pada jalan yang sempit. Atau saya mau berjalan pada jalan yang lebar. Ya. Karena kalau kita sudah tahu bahwa jalan lebar ujungnya maut, kita tidak ingin ikut di situ. Tetapi ya saudara, memang jalan lebar itu enak. Ya. Itu penuh dengan dosa. Ya, penuh dengan kejahatan. Sebab itu banyak ya orang selalu terlibat dalam dosa. Dalam berbagai-bagai kejahatan. Bahkan orang yang kaya pun ya masih juga sering melakukan pelanggaran-pelanggaran, melanggar ya aturan-aturan sehingga banyak yang ya terpenjara, banyak yang mengalami ya persidangan, banyak yang mengalami hal-hal yang saudara sekalian yang mendapat sanksi apabila dia berbuat dosa. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, menghadapi semua ini, kalaupun kita memang dibentuk oleh Tuhan, ya, tentunya saudara kita harus berpikir bahwa apapun yang Tuhan lakukan, maka kita harus tetap berpegang kepada janji Tuhan. Kita selalu datang kepada Tuhan. Karena Tuhan itu, Dia adalah Tuhan yang baik, ya. Dia adalah gembala kita. Seorang gembala yang sempurna. Dia tahu segala kebutuhan kita. Dia tahu saat kita lapar, saat kita haus, saat kita kekurangan, dia tahu, saudara. Ya. Tetapi saudara sekalian, sebagaimana orang Israel, terkadang juga Tuhan yang mencobai kita. Tuhan ya mencobai kita, mengukur sampai di mana kepercayaan kita. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Ulangan pasal yang ke-8 ya. Ulangan 8 kita akan membaca ayat 1 mulai. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak, ya. Ayat 3, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana, dan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan.
atau dari segala firman Tuhan. Itu juga ya memang Tuhan Yesus ingatkan di dalam Matius pasal 4 ayat yang keempat. Bukan dari roti saja manusia hidup, tetapi setiap firman yang Tuhan sampaikan. Ini firman Tuhan Alkitab. Ini adalah Tuhan sendiri, ya. Jadi saudara, kita pun ini di dalam perjalanan iman seringkali kita dicobai oleh Tuhan, ya. Artinya Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan untuk menguji kesetiaan kita, ya. Sebab itu saudara, kesetiaan Tuhan, ya, harus saudara kita pertahankan. Artinya setia beribadah, setiap hari ibadah, ada ibadah kita ibadah. Setiap hari kita harus berdoa, ada waktu berdoa. Dan kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Bahkan saudara kita berpuasa, mengambil waktu untuk berpuasa. Artinya saudara sekalian, dalam hal ini kita memelihara iman. Karena iman kalau sudah tidak dipelihara, ya kita juga akan mengalami kemerosotan, ya. Ingat bahwa iman itu harus diproses, ya. Rasul Petrus saudara sekalian, ya, mengatakan bahwa iman itu ya tatkala kita percaya, ya, kita akan diproses oleh Tuhan. Nah, proses Tuhan, ya, iman itu ya kita membaca bagaimana iman itu supaya menjadi sempurna, ya. Kita membaca dalam 2 Petrus pasal 1 ayat ya 2 Petrus 1 kita membaca ayat 5 dikatakan begini. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Jadi iman itu ditambah dengan kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Dan kepada penguasaan diri ketekunan. Dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi, ya iman itu harus ditambah atau disempurnakan, ya. Di dalamnya saudara sekalian kita melihat saudara sekalian kebajikan, kebaikan, ya. Pengetahuan tentang firman Tuhan. Bagaimana kita menyelidiki firman Tuhan dan bertambah-tambah. Dan kemudian pengetahuan ditambah lagi dengan penguasaan diri, kontrol diri, tahan nafsu, ya. Kemudian saudara penguasaan diri ditambah dengan ketekunan. Ketekunan ditambah dengan kesalehan. Kemudian saleh itu juga ditambah dengan pengasihan kepada saudara-saudara dan akan semua orang, ya. Dan kalau kita memiliki semua ini, ya saudara, dikatakan oleh Rasul Petrus, maka kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil. Dan apa yang diinginkan itu diwujudkan oleh Tuhan. Ini semua adalah merupakan proses di mana kita akan disempurnakan iman kita menjadi iman, minyak dan air anggur, ya. Pada mutara yang ketiga itu memang tidak akan dirusakkan, tetapi saudara sekalian tatkala masuk pada masa yang sukar, masa sulit, ya, di mana masa kelaparan, masa kesusahan, orang yang mempunyai iman minyak dan air anggur dia akan tetap bertahan, ya. Dia tidak akan meninggalkan Tuhan. Tetapi orang yang baru, ya, asal percaya, masih iman jelai, iman gandum, dia pasti akan menyangkal Tuhan. Tatkala datang masa susah, dia akan meninggalkan Tuhan. Nah, untuk meningkatkan iman, ya kita perlu ada di hadirat Tuhan. Kita perlu ditegur oleh firman Tuhan, ya. Beribadah, cari Tuhan, dan kita butuh kekuatan Tuhan. Kita banyak berdoa, cari berlindung kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Karena Tuhan ada di mana-mana. Tuhan tidak jauh dari kita. Tatkala kita berseru, ya, kita datang kepada Tuhan. Tatkala kita menghadapi berbagai pergumulan, kita datang kepada Tuhan, ya. Tuhan Yesus sudah mengajarkan, kalau kamu mau berdoa, masuk dalam kamarmu,
dan di situ kamu berdoa kepada Bapa di sorga. Ya. Ini mengingatkan kita bahwa memang di hari-hari ini kita ya di tengah-tengah kita memenuhi kebutuhan keluarga, kebutuhan lahiriah, maka jangan lupa keadaan rohani itu perhatikan ya. Karena saudara ya, rohani itu adalah sangat penting karena itu berhubungan langsung dengan Tuhan ya. Tuhan tahu saudara siapa yang berseru kepada Tuhan, siapa yang selalu setia datang kepada Tuhan. Jadi ya memang ya kalau dikatakan saudara sekalian ya orang benar itu sangat sulit ya. Inilah kesulitan-kesulitan yang kita alami. Jadi orang yang sudah ada di dalam Tuhan bahkan sebagai hamba-hamba Tuhan pun mengalami penderitaan, sangat sulit untuk datang ke mencarikan keselamatan ya. Tapi memang selalu Tuhan ingatkan tetap berusaha. Sebab itu dikatakan dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan oleh Rasul Paulus ya, sambil bersukacita di dalam pengharapan, sabar di dalam sengsara, dan bertekun di dalam doa. Ini saudara sekalian ya, bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesusahan ya, dan tekun dalam doa. Itulah kunci memperoleh kemenangan di dalam iman dan memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan. Saudara sekalian ya, orang benar sulit, apalagi dikatakan orang fasik. Orang fasik itu artinya orang yang sudah mengenal Tuhan ya, tetapi dia tidak mau melakukan firman Tuhan, tidak mau taat kepada firman Tuhan. Itu orang fasik ya. Dia hanya memperalat. Terkadang juga orang fasik ini ya bukan orang jauh-jauh, tapi orang-orang ada di sekitaran kita ya, sama-sama beribadah. Tetapi fasik ini, orang berdosa itu ya Tuhan yang tentukan. Meskipun kita bisa melihat dengan kasat mata perbuatannya, ada juga ya melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat ya. Orang fasik tidak mau ya pikul salib ya, seperti ditegur oleh Tuhan pada orang-orang Farisi dan ahli Taurat ya. Dikatakan ya seperti kubur yang bercat putih ya, di muka, di depan itu putih, tetapi di dalam penuh dengan tulang, artinya penuh dengan kebusukan, tidak ada kebenaran ya, tidak mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Tegur saudara ya. Dan juga bagaimana juga Tuhan menegur ya hamba-hamba Tuhan ya, nabi-nabi palsu ya, yang memberitakan dusta, yang hanya mencari keuntungan dalam pelayanan. Itu Tuhan tegur ya. Itu yang dikategorikan orang-orang fasik ya. Dan orang berdosa ya tentunya orang yang selalu melakukan dosa ya. Dianggap itu ya soal-soal yang biasa-biasa ya, tetapi selalu menyakiti, mencuri, bahkan saudara sekalian ya biasanya itu orang-orang yang berkuasa, orang yang punya segalanya, sehingga dia dapat mengatur semua dengan uang. Jadi orang kaya bisa mengatur dengan seenaknya. Menjadi seorang pemimpin juga ada yang demikian, diktator. Tetapi ada pemimpin yang bijaksana ya. Pemimpin yang bijaksana ya tentunya pemimpin yang diurapi Tuhan ya. Banyak pemimpin-pemimpin sekarang yang saudara ya dengan seenaknya sehingga terjadi kekacauan ya. Alkitab mengatakan apabila suatu negara dipimpin oleh orang yang benar, maka orang akan bersukacita. Tetapi kalau negara itu dipimpin oleh orang fasik ya, itu rakyat akan menderita. Itu adalah dalam kitab Amsal Soleman. Nah, dalam hal ini apapun yang terjadi, kita pun ya harus selesai ya, siap atau tidak siap ya, kita apapun yang sudah kita pilih ya, apapun yang dilakukan oleh pemerintah, yang pokok kita cari Tuhan ya. Kita cari hadirat Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Dalam segala situasi datang kepada Tuhan, karena Tuhan adalah jawaban ya. Tuhan adalah jawaban di dalam setiap masalah kita. Kalau kita sakit, kuncinya datang kepada Tuhan ya. Dikatakan kalau kita sakit, maka kita berdoa ya. Itu dikatakan oleh kitab Yakobus ya. Kalau kamu sakit berdoa, tapi kalau kamu senang hati pujilah Tuhan. Jadi kuncinya ada di situ. Tatkala kita susah, berdoa cari Tuhan. Kalau kita senang memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan, ya, lakukan dengan segenap hati. Ini kuncinya kita hidup dalam dunia ini, karena
Tuhan itu adalah gunung batu tempat kita berlindung. Ya, tatkala badai datang, kita harus ada di hadirat Tuhan. Ya, kalau kita ada dengan Tuhan, maka amanlah kita. Ini saudara kunci orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu memperhatikan semua ini, maka apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus, ya, sedangkan orang benar pun sukar untuk diselamatkan, apalagi yang fasik, yang berdosa. Jadi kita pun saudara masih dalam pembentukan, ya. Saya katakan tadi bahwa bukannya orang yang sudah punya banyak karunia itu akan selamat. Karena dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-7, ya, ayat yang terakhir ini. Matius pasal 7, ya, kita membaca ayat 21, dikatakan begini mulai, ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi bukan setiap orang, ya, banyak orang berseru Tuhan, ya, tetapi bukan semua orang berseru kepada Tuhan masuk dalam kerajaan sorga. Ayat yang ke-22. Pada hari-hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berseru, berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi ini saudara sekalian, ya, teguran Tuhan keras kepada hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah dipercayakan karunia-karunia. Jadi jangan kita berpikir kita sudah punya karunia itu dengan mulus, tetapi masih melewati proses, ya saudara. Dikatakan hanya mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Artinya setia melakukan kehendak Tuhan sampai langkah yang terakhir. Dialah yang beroleh keselamatan. Karena kalau kita melihat, ya, dalam pengalaman ada juga orang yang sudah punya karunia-karunia, tetapi perbuatannya itu tidak menjadi berkat, ya, tetapi menjadi, ya, banyak membuat keonaran, membuat hal-hal yang tidak baik. Bahkan mengadakan suatu, ya, perjanjian, kemudian, ya, ada hidup dalam dusta, dalam kecemaran dan lain sebagainya. Itu Tuhan katakan, jangan sampai Tuhan, ya, mengancam kita, aku tidak mengenal kamu yang melakukan kejahatan. Sebab itu kita yang ada di dalam Tuhan, dalam memelihara panggilan Tuhan, tetaplah kita hidup dalam kebenaran, kita lakukan kehendak Tuhan, setia sampai pada langkah yang terakhir. Karena orang yang setia, dialah yang akan diselamatkan. Tuhan memberkati. Mari kita akan masuk pada doa dan penyembahan.